Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua masih sehat, masih baik-baik saja. Dan gimana nih bagi kalian yang sudah daftar beasiswa pendidikan Indonesia kemarin? Selamat karena udah lulus. Dan udah lama banget aku nggak nge-YouTube ngebahas tentang beasiswa, ngebahas tentang sebenarnya kemarin ada sekitar berapa ya, 2 bulanan atau 3 bulanan gitu aku nggak pernah upload video. Dan video terakhir aku baru kemarin, minggu kemarin itu tentang jalan-jalan aku atau vlog aku di Thailand dan di Malaysia. Nah teman-teman semua, aku tuh lagi bener-bener kayak di fase dimana aku tuh bener-bener malas nge-YouTube guys. Bukan karena apa, karena aku bingung gitu guys mau bahas apa di YouTube aku lagi. Karena aku udah lulus guys, aku udah lulus. Dan sekarang udah kayak di tahap aku tuh bener-bener gak tahu mau ngonten apa lagi, mau berbagi apa lagi sama kalian. Sebenarnya sih banyak hal yang ingin aku bagiin ke kalian, dari kayak banyak sih sebenarnya, cuman kayak aku nggak pede untuk ngebagiin hal tersebut gitu sekarang. Nah kalau kemarin-kemarin kenapa aku nggak pernah nge-YouTube untuk bahas tentang LPDP yang tahun 2024, karena memang saat itu aku benar-benar banyak banget kerjaannya. Dan memang lagi kayak di fase dimana aku tuh benar-benar fokus sama tesis aku, karena aku pengen bisa selesai cepat dan bisa menyelesaikan tesis aku dengan lebih baik, kemudian juga bisa cepat selesainya. Nah teman-teman semua, di video kali ini aku bakalan berbagi pengalaman ke kalian, karena sekitar tadi aku dapet DM sama salah satu follower aku di Instagram. Dia tuh bertanya, "Kak, kapan lagi dong bikin konten? Kapan lagi dong bikin konten motivasi buat kita-kita guru-guru yang ingin kuliah lagi gitu." Sebenarnya sih banyak banget ya teman-teman semua yang merasa bahwasanya konten-konten aku di YouTube itu lumayan memberikan mereka impact untuk lebih termotivasi untuk bisa belajar untuk mendapatkan beasiswa. Jadi saya merasa sangat berterima kasih karena kalian mau nonton video-video aku dan mau memberikan penilaian kalian terhadap video-video tersebut. Itu tuh sesuatu yang sangat luar biasa ya teman-teman. Baik, di sini aku bakalan cerita ke kalian gimana sih perjalanan tesisku. Jadi teman-teman semua, kalau dibilang tesis aku tuh kayak susah tapi nggak sulit. Nah, jadi walaupun tesis aku itu memang lumayan menguras tenaga, menguras menguras emosi, tapi sama sekali saya nggak pernah kayak merasa bahwasanya tesis aku tuh sulit untuk dikerjakan. Kenapa? Karena saya nggak pernah mengalami kendala yang berarti teman-teman. Jadi semenjak dari sebelumnya saya pernah cerita di video-video saya sebelumnya bahwasanya saya mengerjakan tesis itu dari mulai semester 1. Pada saat itu pada mata kuliah metodologi penelitian, dan di situ aku udah mulai ngerjain bagian latar belakang dari tesis aku. Jadi sebenarnya udah lama bikinnya gitu. Dan alhamdulillah tema tersebut itu disetujui sama pembimbing dan disetujui oleh dosen-dosen di kampus aku. Jadi permasalahan tentang itu nggak ada masalah ya teman-teman. Nah jadi pada saat semester 1 aku mulai menulis tesisnya di semester 1 itu dengan judul seperti ini. Jadi ini awal judul tesis aku.
Jadi aku tuh fokus sama Kabupaten Merauke karena kebetulan aku dari sana. Dan pada saat itu tuh sebenarnya temanya itu sangat menarik, yaitu place based education, dimana yang masih bikin bingung itu aku mau bikin apa gitu. Aku mau bikin apakah aku hanya implementasi pembelajaran tersebut atau aku buat sebuah modul hasil produk yang nantinya bisa diimplementasikan di sekolah. Nah, beberapa penelitian saya itu akhirnya pada mata kuliah selanjutnya seperti analisis hasil studi, pengembangan praktikum, dan mata kuliah berikutnya itu saya selalu mengambil tema ini. Kenapa? Karena saya nggak perlu nyari jurnal dengan percuma-cuma, dan jurnal itu nggak kepake sama tesisnya. Jadi pikiranku tuh kayak gitu. Jadi benar-benar jurnal yang saya gunakan itu adalah jurnal yang nantinya akan kepake pada saat saya melakukan penulisan tesis. Jadi saya tuh membuat rencana studi saya itu dimulai dari awal pertama. Jadi udah masuk kuliah tuh udah start duluan gitu untuk mengerjakan tesis, mulai dari judul, mencari artikel, kemudian membuat latar belakangnya. Jadi udah prepare dari awal gitu, karena memang aku tuh suka banget sama judul ini, dan judul ini benar-benar passion banget buat aku karena dari awal aku suka banget. Dan pada saat mokaku juga, pada saat penerimaan mahasiswa baru itu, pada saat dosen atau program studi memperkenalkan tema-tema yang bisa diambil tesis atau disertasi, aku langsung dosen ini yang bakalan aku tunjuk untuk jadi dosen pembimbing aku. Jadi kayak udah terstruktur gitu guys. Nah, ini juga sih bisa jadi tips dan buat kalian yang ingin melanjutkan studi saat ini. Jadi kalau misalnya kalian pengen cepet-cepet dapat rencana tesisnya, atau kalian udah greget nih, aku harus gimana nih awal-awal studi. Nah, ini tips yang pertama, yaitu kalian harus benar-benar merencanakan penelitian itu dengan baik. Nah, jadi dari awal kalian udah tahu nih mau ngambil penelitian apa, temanya apa. Jadi nanti semata kuliah yang kalian ambil dan di situ kalian diberi tugas, kalian bisa ngambil tema tersebut. Karena kan kalau mata kuliah pendidikan di program studi pendidikan itu biasanya itu masih berhubungan dengan mengajar, berhubungan dengan aktivitas di sekolah, entah itu dari mulai metode, model, pengembangan sebuah perangkat pembelajaran, media pembelajaran, ataupun bahan ajar. Itu pasti kita disuruh untuk mengambil tema. Nah, tema penelitian ini yang bisa kalian gunakan nanti pada saat tesis. Jadi kalian nggak perlu mencari jurnal-jurnal lain lagi gitu guys. Nah, jadi kalian benar-benar fokus aja ke salah satu tema, dimana kalian itu bisa semua di situ. Jadi mata kuliah A, mata kuliah B, mata kuliah C, itu kalian bisa semua manfaatkan, masukkan ke dalam tesis kalian. Kayak aku kemarin, teman-teman semua, jadi pada mata kuliah pengembangan praktikum, aku tuh ngambil temanya tentang perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini adalah materi pada saat aku melakukan tesis gitu teman-teman. Jadi apa ya? Jadi aku udah rencanain dari awal nih, aku bakalan ngambil perubahan iklim. Kemudian pada pengembangan bahan ajar IPA, di situ kan pengembangan bahan ajar IPA itu membahas bagaimana kita membuat sebuah bahan ajar yang bisa digunakan. Nah, pengembangan bahan ajar IPA, karena kebetulan pada saat itu aku tuh sebenarnya masih bingung gitu mau bikin apa, tapi lebih ke bahan ajar. Nah, pada saat itu aku udah bikin bahan ajarnya melalui mata kuliah pengembangan bahan ajar IPA. Jadi pokoknya mulai dari semester 1 aku udah start duluan untuk membuat tesis aku. Jadi pada saat semester 1 selesai, aku langsung konsultasi judul ke pembimbing, dan alhamdulillah pembimbing aku setuju dengan judul ini teman-teman. Jadi awalnya tuh aku ngambilnya di Merauke. Nah, pada saat itu pertimbangan dari pembimbing juga, dari dana juga, karena kebetulan kalau aku pulang ke Merauke, dana penelitian yang diberikan sama beasiswa pendidikan Indonesia itu menurutku itu kurang,
karena kalian tahu tiket dari Jakarta Merauke ya, belum Bandung ya teman-teman ya. Tiket dari Jakarta Merauke itu lumayan, sekitar 4.800.000 sampai 5 jutaan. Jadi ya, sedangkan kan uang penelitian nggak sebanyak itu guys. Jadi untuk bolak-balik, terus juga kan di sana jelas aku butuh akomodasi juga di sana dan lain sebagainya, fotokopi dan lain sebagainya. Jadi aku nggak bakalan bisa untuk ngambil penelitian di sana. Akhirnya aku penelitiannya di kampung aku di Kota Palu. Nah, jadi sehingga judul ini berubah menjadi seperti ini guys. Nah, inilah judul aku yang aku pakai untuk tesis. Jadi lumayan. Jadi pada tanggal 22 Oktober aku ujian proposal. Setelah waktu itu, setelah ujian hasil ujian kualifikasi itu keluar, jadi nilai IPA aku keluar dan alhamdulillah lulus. Akhirnya aku bisa daftar ujian proposal. Nah, di ujian proposal ini sebenarnya sebagian besar bahan ajar aku udah jadi, karena memang aku bikinnya e-modul atau bahan ajar berbentuk modul elektronik. Jadi udah selesai, udah jadi. Akhirnya aku udah bikin dan alhamdulillahnya udah selesai. Sebenarnya materinya udah selesai. Jadi kan awalnya tuh kalau kita membuat sebuah bahan ajar, kita harus susun dulu materinya, dan materinya itu udah selesai guys. Jadi semuanya udah selesai dan ketika udah selesai aku storyin ke dosenku dan alhamdulillah dosen aku setuju. Dan situ tuh lumayan dosen aku banyak memberikan feedback terhadap bahan ajar yang ingin aku buat. Dengan alhamdulillah aku pakai aplikasi Canva, karena kebetulan pada situ tuh merasa kayaknya apa ya, aplikasi yang maksudnya gampang diakses, siswa juga gampang untuk mengaksesnya. Jadi aku gunakan Canva guys. Nah, sampai situ belum selesai. Jadi pada saat aku menggunakan Canva, aku buat kurang lebih lama banget aku buatnya, karena aku kayak mikir gimana sih caranya, karena memang aku nggak pernah ngikut pelatihan Canva sebelumnya, sama sekali nggak pernah. Tapi karena memang aku difasilitasi sama Kemendikbud menggunakan Canva Premium, jadi semua fitur-fitur yang di Canva itu bisa aku akses. Dan di situ aku harus acak-acak dulu Canva-nya, karena aku nggak sama sekali belum pernah pelatihan Canva. Aku cuma ngacak-ngacak otodidak, belajar dari YouTube, belajar dari TikTok, dan alhamdulillah berhasil guys. Nah, perjalanan sampai situ buat aplikasinya kayak gini-gini nih, kalian bisa lihat di sini, nanti aku cantumin modulnya kayak gimana. Nah, setelah aku buat selesai, dikoreksi, divalidasi, di validitas ahli, alhamdulillah selesai dan diuji keterbacaan ke siswa. Dan modulnya lumayan ya guys, bisa. Kemudian juga aku uji coba soal sekali untuk keterampilan proses sains dan sense of place juga, uji coba instrumennya. Setelah itu aku turun ke lapangan. Jadi aku turun ke lapangan itu sekitar Januari sampai Februari di Kota Palu. Jadi pada saat itu aku pulang kampung guys untuk penelitian sebenarnya. Nah, di penelitian ini nggak banyak sekali kendala, karena di situ tuh aku penelitian sekitar 2 bulanan. Jadi awal itu sebelum penelitian aku melakukan pelatihan dulu kepada guru-guru yang nantinya akan menggunakan aplikasi, yang akan menggunakan modul aku, karena memang aku pengen pada saat mengajar itu guru-guru yang mengajar. Jadi pada saat itu aku gunain pelatihan guru-guru, sekalian juga melatih mereka untuk menggunakan Canva gitu. Nah, kemudian setelah itu, setelah aku selesai semuanya penelitian, balik lagi ke Bandung untuk penyusunan hasil dari penelitian. Nah, teman-teman semua, ada cerita menarik dalam penyusunan hasil aku, karena dari awal tuh aku pengen banget agar hasil dari penelitian aku ini dianalisis menggunakan RAS model. Nah, pada saat itu sebenarnya sih banyak ya orang-orang tuh menggunakan RAS, tapi menggunakan RAS pada uji validitas dan reliabilitas doang. Nah, sehingga aku kepikiran kenapa sih aku nggak bisa gitu menggunakan RAS
dengan menggunakan teknik stacking dan racking. Nah, sedangkan kalau di YouTube itu belum ada sama sekali orang-orang yang menggunakan ras dengan teknik stacking dan racking ini guys. Jadi makanya susah banget untuk mencarinya, walaupun ada tapi sangat sedikit, dan itu pun aku harus nyari ngulik-ngulik tesis, penelitian, jurnal-jurnal yang membahas tentang stacking dan racking ini. Dan itu tuh sangat-sangat susah untuk didapatkan gitu. Jadi lumayan lama ya struggle aku di bagian itu. Lumayan lama aku nyusun hasil penelitian untuk analisis data tuh lumayan lama banget guys. Kira-kira sekitar sebulanan aku belajar untuk stacking racking ini. Dan itu tuh lumayan guys, lumayan kayak wah, berat banget. Kadang aku tuh kepikiran, aduh aku menyerah aja deh, nggak usah pakai stacking racking, tuh segaya-gayaan pakai stacking racking, kayaknya bagusnya pakai yang analisis biasa aja gitu, nggak usah pakai analisis ras gitu. Tapi ada satu hal yang membuat aku nggak menyerah pada saat itu, yaitu aku nggak pengen tesis aku jadi biasa-biasa saja gitu. Aku nggak pengen apa yang aku tulis, apa yang aku buat itu menjadi biasa-biasa saja. Aku pengen ketika orang baca tesis aku, mereka jadi, oh ada loh yang kayak gini, ada loh analisis kayak gini, bisa loh dibikin seperti ini. Jadi aku pengen kayak gitu teman-teman. Aku pengen orang-orang yang baca itu merasa, wah keren nih tesisnya gitu. Jadi aku pengen seperti itu. Nah pada saat itu alhamdulillah bisa terwujud dengan aku belajar sekitar 2 bulanan kalau nggak salah ya, tambah sebulan nonton YouTube otodidak. Akhirnya 2 bulanan selesai penulisan hasil analisis itu dengan pembahasannya. Kemudian aku revisi kepada pembimbing 1 dan pembimbing 2. Alhamdulillah cepet banget sih sebenarnya. Di pembimbing 1 itu cuman 3 kali revisi kalau nggak salah, itu pembahasan, hasil, dan pembahasan. Kemudian yang agak lama itu di pembimbing 2, karena pada saat itu pembimbing 1 aku tuh kayak udah bagus nih gitu. Tapi di pembimbing 2 aku, karena memang dia tuh dosen aku tuh bener-bener teliti banget, dan aku tuh jempol banget sama dosen aku yang satu ini, karena dia tuh memberikan feedback terhadap bukan cuman isi dari pembahasan hasil dan pembahasan aku, tapi benar-benar kata per kata. Jadi dia benar-benar baca pada saat aku bimbingan sama dia baca bareng sama aku, dia ubah kata-katanya supaya lebih mudah dipahami orang lain, dan menjadikan tesis aku tuh kayak enak dibaca gitu guys. Nah menurut dia, jadi bener-bener banyak banget diubah, dan sebenarnya sih bukan hasilnya yang berubah, tetapi apa yang aku tulis di dalamnya itu berubah gitu, berubah dari segi bahasa, tata bahasanya, kemudian kalimat-kalimatnya dirubah. Nah hingga akhirnya pada 22 Juli sebenarnya sih Juni aku udah mulai ujian tahap 1. Juni itu sekitar tanggal, kalau nggak salah tanggal 20 Juni ya, kalau nggak salah ya guys. Nah aku ujian tahap 1 itu nggak ada kendala sama sekali, aku nggak ditanya banyak gitu guys, karena memang mungkin pada saat itu bingung aja gitu, aku kok nggak ditanya gitu. Aku tanya teman-teman aku, kok banyak yang ditanya, kok aku enggak gitu. Nah mungkin aku pikir, oh kayaknya di tahap 2 nih pasti banyak pertanyaan. Nah kemudian pada tanggal 22 Juli 2024 aku ujian tahap 2 dan dinyatakan lulus dengan nilai tesis yang lumayan dengan predikat cum laude. Alhamdulillah. Nah itu dia perjalanan tesis aku. Jadi sebenarnya perjalanannya sih nggak kayak gimana ya, kayak nggak ada halangan tantangan yang berarti sih sebenarnya. Tantangannya sih di struggle-nya kayaknya di akunya aja gitu, yang terlalu pengen tesisnya wow, yang terlalu pengen kayak aku pengen analisis ras, aku pengen analisis ini biar bagus gitu. Jadi struggle-nya di situ. Nah teman-teman semua, dari pengalaman-pengalaman yang telah aku ceritakan kepada kalian semua ini, semoga ini video ini bermanfaat juga. Sebenarnya sih aku cuman pengen curhat cerita aja sih gimana perjalanan tesis aku, dan semoga ini bisa memberikan kalian motivasi, atau kalian punya permasalahan atau struggle tentang
struggle tentang tesis, tentang disertasi, atau tentang skripsi kalian, kalian boleh komen di bawah. Atau kalian pengen cerita pun boleh di bawah. Aku bakalan balas insya Allah kalau aku punya waktu untuk ngebalasnya. Atau kalian pengen ngebahas tentang Kak gimana sih penelitian ini, bagus nggak gitu, boleh kok dibahas di komen di bawah sini. Jangan lupa subscribe channel aku guys, dan beri aku semangat untuk buat konten-konten selanjutnya, dan beri aku ide guys untuk bikin konten, karena jujur aku nggak punya ide sama sekali lagi. Dan bye, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.